Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Aduh, udah lama banget. Maaf teman-teman. Ya, harusnya no excuse sih. Harusnya tetap buat video. Tapi, kenapa sempat jeda lama ya? Karena sejak bulan, ya sejak saya off gitu. Itu pekerjaan udah mulai normal. Jadi, sempat fokus ke pekerjaan real life dulu gitu. Jadi, ya udahlah yang bisa dijalanin dulu gitu. Cuman ya syukur-syukur memang ada hasilnya lumayan teman-teman gitu di kala kondisi ekonomi sedang kalut malut ya teman-teman, kacau banget. Hari ini juga saya mau bahas teman-teman tentang pembahasan harga jam tangan yang masih merosot ya. Bisa dibilang ini crash yang bukan crash lah, ya udah bukan koreksi sih, ini penurunan yang cukup banyak sih sebenarnya dari harga tertinggi di tahun ini gitu. Cuman kondisinya sangat wajar ya. Kalau kalian tahu di luar sana gitu kan, selain terakhir terjadi perang, kita ada eh, krisis supply lah ya, krisis of chain, ada bahan makanan, ada energi gitu, krisis energi. Terus udah gitu, eh, belum lagi ada kasus Taiwan dan China yang ini masih belum jelas ya. Ya anyway, terus inflasi juga tinggi, walaupun data terakhir udah mulai ada penurunan ya dari yang di Amerika kan, rata-rata orang tuh ngelihatnya di Amerika. Anyway, kalau saya cek ya misal di harga jam tangan gitu, kita cek misalnya dari harga Daytona deh, Daytona Panda ya. Daytona Panda itu sempat mengalami kenaikan harga sampai angka di atas 800 juta ya. Sekarang itu kurang lebih di 500 jutaan lebih gitu. Jadi tergantung nih, kalau kalau yang 2022 onward mungkin sempat peak-peaknya itu di 850 juta, turun sampai sekitar 550 lah. Nah, nanti saya masukin berapa persen gitu ya penurunannya di sini. Teman-teman juga bisa hitung sih. Dan kalau saya cek penurunan ini sebenarnya dalam gitu. Kalau teman-teman balik lagi sih, di video-video sebelumnya saya juga selalu ngomong bahwa ketika koreksi sebenarnya kalau Anda ada dana, ada budget uang dingin gitu, Anda mau beli silahkan gitu. Tapi kalau misalnya beli untuk memaksakan beli untuk investasi gitu, di saat-saat ini walaupun turun ya. Jadi maksudnya maksa beli itu sebenarnya ini uang dapur, uang buat keperluan misalnya bayar cicilan gitu. Itu bahaya sekali gitu, karena sekarang kalau ditanya apakah mungkin nggak turun lagi, mungkin sih teman-teman. Terus yang menarik gini, beberapa jam tangan ya yang tadinya nggak terlalu mahal dari segi harga, range price harga ya, contohnya Datejust deh. Datejust mungkin yang blue dial, rhodium, black dial gitu udah di angka waktu peak-peaknya ya sekitar 210 215 lah kayaknya. Itu juga udah kayaknya harga bisa ditawar gitu. Sekarang turunnya tuh nggak terlalu drastis seperti harga-harga yang sudah tinggi gitu, yang tadi saya cerita, misalnya Daytona Panda gitu, Daytona Black yang all black juga kan mendekati 700 ya. Sekarang udah di angka sekitar ada yang jual 450-an teman-teman. Jadi eh, susah ngomong gitu. Kalau dulu misalnya investasi ke yang harganya nggak terlalu mahal ya, seperti tadi yang saya bilang Datejust 41 mm ya dengan Jubilee bracelet dan fluted bezel, ya dia nggak terlalu mengalami crash harga yang sangat banyak, karena memang dari segi price actionnya sendiri dia nggak terlalu, jadi dekat sama retail gitu. Naik pun naik sedikit, yang nggak terlalu signifikan naiknya, turun pun nggak signifikan. Juga yang berlaku dengan Explorer ya, Explorer 36, Explorer 1, Explorer 36, Explorer 39 gitu. Itu pun nggak terlalu mengalami koreksi yang banyak gitu, karena dia pun terapresiasinya tuh range harga tuh di bawah 200-an gitu. Ya itu terus Pepsi sempat hampir 500 ya sama root beer. Sekarang range Pepsi root beer itu di harga ada yang jual 325, ada yang jual 350 gitu.
banyak sih. Kalau dari 500 ke 350 kan berarti sekitar 30% ya. Tapi kalau misalnya mendekati ke harga 300 juta, berarti koreksinya itu sekitar hampir 40%. Nah, itu untuk Pepsi. Jadi kalau misalnya ditanya gitu, apakah ini udah murah? Untuk Pepsi, menurut saya ini murah sih. Jadi kalau teman-teman suka dengan Pepsi, suka dengan root beer gitu. Batman juga ya, sempat sampai hampir 400, sekitar 375 gitu, paling tingginya. Kurang lebih lah teman-teman. Sekarang dijual dengan harga di bawah 300 juta loh teman-teman. Ya ini saatnya Anda ambil sih sebenarnya kalau punya dana dingin, betul-betul dingin ya teman-teman, nggak ngarepin untuk kenaikan yang sangat signifikan. Tapi Anda memang pengen punya dari dulu pengen punya banget gitu, misalnya Batman, ya ambillah teman-teman. Kalau secondnya malah ada yang 250, bahkan iya sekitar segitulah teman-teman. Kurang lebih Anda cek aja lah di kiri dan kanan gitu. Saya sempat lihat kalau saya nggak salah di bawah 250 juga ada second, mungkin 2017, 18 gitu ya. Ya silahkan ambil teman-teman. Intinya sih seperti itu. Nah jadi lucu ya kadang-kadang di saat orang harganya udah mulai terus naik, orang tuh greget gitu pengen beli. Tapi ketika turun, bisa dibilang juga sih bukan nggak mau beli, tapi uangnya udah kepake sini sana, dan bisa jadi udah diinvestin ke sana ke sini, dan investasinya mungkin secara rata-rata lagi sedang mengalami penurunan teman-teman. Jadi ya kasarnya mah uangnya udah nggak ada lah, kasarnya begitu. Jadi untuk membeli seperti itu. Tapi saya cukup yakin beberapa orang yang memang pas lagi nyimpen uang gitu ya, ya ini saatnya mereka beruntung lah gitu, timingnya tepat. Anyway teman-teman, kalau ada pertanyaan apakah ini mungkin akan turun lagi, nggak ada yang tahu teman-teman, nggak ada yang punya bola kristal. Cuman kalau kita di obrolan kopi lah ya, kita lagi ngobrol nih, nggak ada financial advice, nggak ada kebenarannya lah gitu, cuman sekedar ngomong secara teman gitu. Mungkin aja sih, karena gini, sekarang kan orang-orang secara rata-rata ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang menonton video ini dalam kondisi yang sedang bagus, bisnisnya, uangnya lagi oke, keuangannya gitu lagi oke, ya Anda beruntung dan bersyukur. Tapi kalau saya lihat rata-rata ya, terutama di golongan menengah ke bawah lah gitu, mereka lagi susah sih teman-teman. Dan ya itu, kalau misalnya ngelihat secara pasar market, mungkin yang punya uang udah ngebeli ini. Pastikan ada gelombang di mana gelombang pembelinya berhenti lah ibaratnya gitu, supply and demand kan. Karena yang punya uangnya kan ya cuma segitu-segitunya gitu. Gelombang membeli barangnya sudah beres, terus para penjual ini mungkin mencoba untuk menahan harga, atau mungkin karena demand-nya udah mulai kerasa, mencoba untuk sedikit naikin harga. Kalau sampai, jadi ini kalau ya, ini belum pasti teman. Kalau sampai gelombang pembelinya nggak terlalu ada, mau nggak mau mungkin penjual pun atau harga secara rata-rata pun akan turun lagi gitu, mencari pembeli di harga yang baru gitu. Jadi kalau misalnya dibilang chance mungkin nggak turun lagi gitu, nggak ada yang nggak mungkin sih. Tapi kalau ditanya lagi, mungkin nggak ini adalah harga paling bawah? Ya mungkin aja teman-teman, ternyata misalnya kondisi ekonomi mulai membaik, mulai bagus, roda ekonomi juga mulai berputar. Nah, ada gelombang pembeli yang baru gitu di demand pasar jam tangan gitu. Ya ini mulai cenderung bisa price-nya naik lagi. Jadi kalau Anda yang sudah membeli ya udah teman-teman, hold aja. Sayang ya kalau dijual di harga yang lagi turun seperti ini, kecuali mungkin Anda sudah pembeli yang sudah lama sekali teman-teman. Let's say Anda pemain di 2016, 2015, 2017 gitu, bahkan 2018 gitu, dengan harga yang lebih rendah dari sekarang. Anda misalnya mau diputar ke usaha dan memang sudah profit gitu, memang urgent butuh, ya silakan teman-teman. Intinya sih itu. Itu sih. Terus apalagi yang mau dibahas nih teman-teman? Mungkin nanti ke depan di video-video berikutnya kita nggak
melulu membahas tentang jam tangan lah ya teman-teman, biar topiknya pun variatif gitu. Saya dulu pernah pengen cerita tentang seputar kripto, seputar NFT, atau mungkin nanti kita juga bicara tentang eh, merek-merek atau barang-barang yang lain lah gitu, biar lebih apa ya, lebih variatif aja gitu obrolan kita. Walaupun kita juga nggak akan lepas dari topik jam tangan sih gitu, karena kan punya hobi gitu ya, punya hobi dan antusias di bidang ini. Mungkin sementara itu aja teman-teman, dari video ini membahas tentang market jam tangan yang masih aja turun nih. Kita lihat perkembangan ekonomi ke depan sampai kapan dia akan pulih ya gitu, dengan kondisi yang sedang kacau teman-teman. Ya mudah-mudahan aja kondisi ini setahun setengah kali ya mungkin, paling lama gitu, biar bisa pulih lagi gitu, biar kondisi bisa normal lagi. Itu aja sih teman-teman. Saya doakan untuk teman-teman yang di rumah atau dimanapun Anda berada, ya bisa tetap menghasilkan cash flow gitu ya, bisa tetap produktif di masa-masa tidak mudah ini. Yang paling penting kan kita tetap produktif, bisa punya cash flow, masih bisa apa namanya, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan invest gitu. Intinya itu sih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you guys.